Sekapur Sirih oleh Ustadzah Seha. Keutamaan bulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajinan tangan ya. Bikin kerajinan tangan ya. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Di pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga hari ini kita bisa hadir dalam rangka ke awal tahun. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang kami hormati Ketua Yayasan Cipta Hululu Bapak Haji Muhammad, Wakil Yayasan Cipta Hululu Ibu Haja Wahija, kemudian Bendahara Yayasan Bapak Haji Abdullah, kemudian manajemen SDIT Cipta Hululu Bapak Dendi Susanto sebagai kepala sekolah, dan wakil-wakilnya Bapak Muzakir, Bapak Dede dan Ibu Firza, serta teman-teman yang dirahmati Allah. Saya nggak punya pantun, langsung aja. Pikirin Bapak. Ya, karena kita baru saja memasuki awal tahun Hijriah ya, bulan Muharram. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan bulan Muharram. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham sekali gitu ya keutamaannya, tapi mungkin di sini saya mengingatkan untuk diri saya sendiri gitu ya. Sehingga di bulan Muharram ini semoga kita bisa meningkatkan amal kita. Amin. Oke, keutamaan bulan Muharram. Bulan Muharram bulan yang Hijriah yang kita tahu, dan Muharram. Hafal nggak Bu? Muharram, kemudian ada lagunya ya. Apa lagunya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Ramadan, Qadar, Zulhijjah. Jadi bulan-bulan itu sebetulnya sudah dikenal sebelum Islam. Jadi dari zaman jahiliyah itu sudah dikenal nama-nama bulan tersebut. Tapi belum di urutannya gitu ya, mana yang awal tahun, yang bulan pertama itu belum kemudian dijadikan sebagai penanggalan Hijriah. Ketika masa Umar. Jadi ketika ada surat menyurat itu perlu ada penanggalan gitu ya. Ini mana surat yang awal, mana yang terakhir gitu. Sehingga kemudian dibentuk penanggalan Hijriah, dan disepakati penanggalan Hijriah itu berdasarkan hijrahnya Rasulullah. Oke, bulan Muharram itu termasuk salah satu dari 4 bulan haram, sebagaimana dalam surat Al-Taubah ayat 36. Contek dulu ya, artinya saja. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi diri kepadanya. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ada yang tahu Bu 4 bulan selain Muharram apalagi yang disebut bulan haram?
Nah, ada 3 bulan yang berurutan: Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Iya, betul. Saya kira udah pinter ya. Nah, kenapa disebutnya bulan haram? Karena pada bulan-bulan itu Allah melarang untuk melakukan peperangan. Tapi ada yang berpendapat tidak boleh memulai peperangan, tapi kalau misalnya diserang kan nggak mungkin diam aja ya. Jadi kalau memang diserang boleh kita melawan gitu ya, tapi tidak memulai peperangan. Kemudian keutamaan bulan duduk aja deh biar itu ya biar grogi. Tadi keutamaannya bulan Muharram itu bulan dimana dilarang untuk berperang. Kemudian di bulan Muharram itu juga dilarang secara khusus untuk melakukan kezaliman. Kezaliman ini bisa tadi perang atau bisa berbuat maksiat gitu ya, berbuat dosa, karena ya tentu di bulan apapun berbuat maksiat dosa itu tidak boleh ya, tapi khusus di bulan haram ini dosanya berlipat ganda. Demikian juga dengan kalau kita berbuat kebaikan, pahalanya juga berlipat ganda. Kemudian keutamaan bulan Muharram yang lain adalah kita disunahkan untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Sebelum Ramadan, puasa Ramadan itu diwajibkan, Rasulullah mewajibkan puasa 10 Muharram. Kemudian setelah Ramadan diwajibkan puasa Ramadan, puasa 10 Muharram ini disunahkan saja, boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Iya, puasa Asyura. Kemudian sahabat berkata gitu ya, Rasulullah ini kan tanggal 10 Muharram itu dipuasai juga oleh umat Yahudi dan Nasrani gitu ya. Sehingga kemudian Rasulullah kalau misalnya tahun depan kita masih tahun depan kita akan melaksanakan tanggal 9 Muharram juga untuk menyelisihi kaum Yahudi. Tapi kemudian sebelum tahun itu Muharram depannya datang, Rasulullah dulu wafat. Jadi sebetulnya untuk menyelisihi kaum Yahudi kita berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Apa keutamaannya puasa 10 Muharram Bapak Ibu? Iya, pintar Mama Zaki. Menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dan puasa sunnah di bulan Muharram itu adalah sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan. Afdhalus syiyam ba'da Ramadan syiyam syahrillahi Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Bahkan Muharram itu disebutnya sebagai Syahrullah. Apa Syahrul yang dia lahirnya bulan Muharram ya Pak Syahrul? Hah? Rajab dong. Syahrullah. Jadi Allah itu tempat ada yang disifati Allah juga ya, misalnya Baitullah, rumahnya Allah, Rasulullah, Rasulnya Allah, Syahrullah, bulannya Allah. Jadi kenapa ini dikaitkan dengan Allah? Pasti karena memiliki keistimewaan. Kemudian apa saja sih amalan yang bisa kita lakukan di bulan Muharram? Tadi ya, diantaranya puasa, memperbanyak menjauhi maksiat, memperbanyak amal soleh. Kemudian apakah kan biasanya kalau Muharram itu ada nyantuni anak yatim gitu ya? Kalau Muharram, apakah itu ada dalilnya? Ada hadisnya? Ada ya? Ya ada hadisnya. Tapi menurut pendapat ulama hadisnya dhaif. Karena menyantuni anak yatim itu harus selalu gitu ya, tidak hanya dikhususkan di bulan Muharram, tapi mungkin bisa jadi momen aja untuk mengingatkan kita bahwa ada anak-anak yatim yang harus kita santuni. Kemudian hadis-hadis baik tentang Asyura diantaranya juga
memakai celak, gitu. Pernah dengar ya? Ya, itu juga hadisnya. Kemudian kita misalnya bersuka cita, gitu ya, itu juga apa namanya, tidak ada tuntunannya, gitu ya. Kayak misalnya kita malam, misalnya ada peringatan, gitu ya, misal peringatan awal tahun Muharram, itu juga tidak ada anjuran. Di bulan Muharram ini juga banyak peristiwa yang terjadi. Di antaranya Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, itu juga di bulan Muharram, 10 Muharram. Makanya kemudian Nabi Musa berpuasa di tanggal 10 Muharram itu sebagai rasa syukur karena diselamatkan dari Fir'aun. Makanya orang Yahudi juga kemudian berpuasa di tanggal 10 Muharram itu. Kemudian Nabi Nuh turun dari kapal ya setelah banjir, itu juga terjadi di bulan Muharram. Apa lagi? Nabi Nuh, Nabi Adam diampuni dosanya. Sama lagi haus. Kayaknya mau habis dirawat tentang Muharram juga ini jadi kapal ya. Nabi Yunus dikeluarkan dari ikan, betul ya? Nabi Ibrahim diselamatkan dari api Raja Namrud. Jadi banyak peristiwa yang terjadi di sebuah akhir. Ya, semoga kita bisa mengisi bulan Muharram ini dengan memperbanyak amal soleh dan menjauhi maksiat dan berbuat dosa. Amin. Udah itu aja ya. Terima